Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Antariska. Hari ini aku mau nge-review salah satu novel dari sastrawan ternama. Pasti kan lagi mikir ya sastrawannya siapa? Gak usah mikir deh, aku kasih tau aja. Sastrawannya itu adalah N.H. Dini. N.H. Dini ini merupakan nama singkatnya. Nama lengkapnya adalah Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Beliau lahir pada tanggal 29 Februari 1936 dan wafat pada tanggal 4 Desember 2018. Walaupun beliau sudah wafat, namun karya-karyanya itu masih melekat di dalam diri kita, termasuk saya sendiri. Salah satu karyanya itu mau aku review nih hari ini, yaitu Pada Sebuah Kapal. Dari yang aku baca, Pada Sebuah Kapal ini tuh dirilis perdana pada 1972 dan menuai banyak decap kagum dari para pembaca dan banyak orang lainnya. Penerbitnya Dunia Pustaka Jaya Jakarta sampai cetak novel itu 3 kali dalam selang waktu 70-an. Kemudian dicetak kembali sebanyak 3 kali setelah hak penerbit dipegang Gramedia. Berarti terkenal banget ya. Pada Sebuah Kapal ini ternyata merupakan kisah nyata dari seorang penulisnya, yaitu N.H. Dini. Novel ini tuh bisa disebut kisah nyata karena pada awal novel ini tuh dikasih tahu kalau misalnya si Sri ini merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Begitu juga dengan N.H. Dini. Jadi sudah dibuktikan dalam tulisan tersebut. Tapi secara garis besar novel ini itu menceritakan tentang hidup pertikaian rumah tangga di ambang perceraian dengan lika-liku perselingkuhan seorang istri. Mungkin yang dimaksud di sini adalah rumah tangga antara Sri dengan Michael, di mana awalnya mereka baru bertemu, tidak lama setelah itu mereka menikah, dan ternyata sifat Michael itu tidak seperti yang Sri duga. Tapi di sini salahnya Sri adalah dia malah melakukan perselingkuhan yang sangat fatal dan sangat tidak baik gitu. Tapi dia tidak menyesalinya karena dia melakukan perselingkuhan itu karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari si Michaelnya ini, si suaminya ini. Tapi mau dilihat dari manapun, perselingkuhan itu nggak ada yang benernya, nggak akan pernah benar kan. Tapi pada akhirnya sih sebenarnya si istrinya itu akhirnya sadar kalau misalnya si Michaelnya ini punya istri, si istrinya ini juga punya suami, dan mereka harus bertahan di hidupnya masing-masing gitu. Walaupun awalnya mereka tuh ngeyel selingkuh mulu, cuman ujung-ujungnya mereka harus sadar dan pisah juga akhirnya ke kehidupan mereka masing-masing. Kelebihan novel ini itu terdapat pada gaya bahasanya, di mana penulis N.H. Dini itu menggunakan gaya bahasa sehari-hari dan bahasa yang blak-blakan sehingga mudah dipahami dan diterima sama pembaca. Selain itu juga alur ceritanya itu mudah dikembangin mengikuti dengan jalan ceritanya, sehingga masyarakat atau pembaca akan lebih mudah memahami isi cerita tersebut. Kelebihan novel ini itu terdapat pada gaya bahasanya, di mana penulis N.H. Dini itu menggunakan gaya bahasa sehari-hari dan bahasa yang blak-blakan sehingga mudah dipahami dan diterima sama pembaca. Selain itu juga alur ceritanya itu mudah dikembangin mengikuti dengan jalan ceritanya, sehingga masyarakat atau pembaca akan lebih mudah memahami isi cerita tersebut. Kekurangan pada cerita ini itu terdapat pada pelannya jalan cerita yang disampaikan, sehingga membuat pembaca itu mudah merasa bosan ketika membacanya, ingin cepat-cepat selesai rasanya. Dan juga cara penyampaiannya terlalu bertele-tele sehingga membuat ceritanya itu kurang menarik. Selain itu juga ada beberapa kalimat vulgar dan ada beberapa kalimat tidak baku dalam cerita tersebut. Amanat yang bisa diambil dalam novel ini itu menurut saya, yang pertama, manusia itu harus selalu sabar dalam menghadapi semua masalahnya. Yang kedua, kita harus belajar menerima nasihat dari orang-orang lain. Dan yang ketiga, kita harus bertanggung jawab dengan langkah yang udah kita ambil, mau itu langkah baik ataupun buruk. Itu saja yang bisa saya review. Untuk selanjutnya kalian bisa beli bukunya dan review sendiri menurut kalian sendiri. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.